Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Oktujaya Abrioso yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan Metopel pada siang hari ini. Perkenalkan Bapak, saya Aditya Damara Rifansyah dari kelas Manajemen Malam 1 dengan NIM 22612127. Baik Bapak, saya izin memaparkan Metopel pada siang hari ini dengan judul Analisis Total Equality Management pada Hotel Aston Tanjung Pinang. Yang pertama itu Bapak, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada perkembangan globalisasi ini, banyak perusahaan dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam mengatasi hal tersebut, sumber daya manusia adalah paling utama yang harus diperhatikan perkembangannya. Karena dengan adanya SDM yang baik dan profesional, akan sangat membantu dalam memaksimalkan kinerja dalam suatu perusahaan. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan pengaturan manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, kegiatan manajemen sumber daya manusia menyangkut kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan segala potensi sumber daya manusia yang ada serta hubungan antar manusia dalam suatu organisasi dalam sebuah desain tertentu yang sistematis, sehingga mampu mencapai efektivitas serta efisiensi kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya itu adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika yang berjalannya sebuah penelitian. Nah, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pernyataan penelitian atau research question dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Berdasarkan dari pemaparan teori serta latar belakang penelitian, adapun dapat dilihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah fokus pada tamu, yang kedua itu adalah obsesi terhadap kualitas, yang ketiga itu adalah pendekatan ilmiah, yang keempat itu komitmen jangka panjang, yang kelima itu kerjasama tim atau teamwork, yang keenam itu perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh itu adalah pendidikan dan pelatihan, yang ke-8 itu adalah kebebasan yang terkendali, yang ke-9 itu kesatuan tujuan, dan yang terakhir itu adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Baik Bapak, itu selanjutnya itu adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan pengertian metodologi penelitian itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Metodologi penelitian ini adalah serangkaian langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pernyataan pada objek penelitian. Baik, selanjutnya itu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Surya Brata pada tahun 2011, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud pencandraan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Sugiono pada tahun 2013, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah. Sebagai lawannya adalah penelitian eksperimen, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sampel sumber data akan dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis data. Jenis data ini dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, atau focus group discussion atau FGD, dan penyebaran. Eko pada tahun 2012, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau dengan kata lain, pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan kuesioner.
Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada karyawan Hotel Aston pada Tanjung Pinang. Dan selanjutnya itu adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data ini terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Menurut Herdiansyah pada tahun 2010, observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Nah, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi itu adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. Selanjutnya itu adalah interview atau wawancara. Stewart and Cass dalam Herdiansyah pada tahun 2010, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Yang selanjutnya itu adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dari beberapa dokumen maupun foto-foto yang ada kaitannya dengan penelitian. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terlebih terkurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.